dengan mushaf, yaitu susunannya yang kemudian kita bacakan sampai saat ini, tertulis di antara dua jilid, berisi firman Allah Subhanahu wa taala saat dibacakan. Maka Al-Fatihah disebut demikian karena ia membuka surah pertama dalam mushaf. Dimulai dengan surah ini, dibuka dengan untayan-untayan di ayat ini, dan hingga diakhiri sampai dengan ke surah An-Nas. Namun demikian, Al-Fatihah alnya juga memiliki makna istighraq, sesuatu yang luas jangkauannya, menyeluruh sifat keistimewaannya. Disebut demikian seakan memberikan kesan dan pesan kepada kita bahwa al di sini menunjukkan sesuatu yang luas terkait dengan semua jenis kebaikan. Fatihah artinya pembuka, taknya sifat. Jadi kalau ingin dibukakan sifat-sifat kebaikan kepada kita di semua aspek kehidupan, baik dalam fisik kita yang sehat, baik dalam rizki kita, baik dalam kemuliaan hidup kita, baik dalam segala aktivitas yang kita lalui dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka pelajarilah seluruh isi Al-Fatihah ini. Maka Anda akan mendapatkan bimbingan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuka semua sifat-sifat kebaikan dalam hidup kita. Karena itulah surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah Asy-Syafi, yang memberikan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, pembuka pintu kesehatan bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Asy-Syafi, Al-Kafi, sesuatu yang dicukupkan dengannya, yang menjangkau semua hal kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau kita amalkan isinya, semua hal yang baik-baik dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda perlukan? Apakah kemudahan dalam beraktivitas? Apakah kemudahan dalam rizki? Amalkan isinya, maka kita akan dimudahkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan nama-nama yang lainnya, sampai diberikan nama 14 kurang lebih untuk menunjukkan luasnya jangkauan kemuliaan dan sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh surah ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian mendapatkan hal yang dimaksudkan tadi? Kalau sakit, cepat sembuhnya. Orang dulu dibacakan sekali Al-Fatihah, dengan izin Allah langsung sembuh. Kalau kita ada kesulitan rezeki, cepat didatangkannya. Orang dulu kemudian mengamalkan surah Al-Fatihah, maka bahkan ada orang yang belum minta, sudah langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan aspek-aspek yang lainnya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui isi surah ini, kemudian mengamalkan kandungannya, tidak sekedar membacakannya, tapi tidak mengetahui isinya, tidak paham kemudian kandungannya, sehingga saat kita mengamalkan isinya, kita tidak disertai dengan pemahaman yang baik, dan tidak merasakan bagaimana kemuliaan surah yang dimaksudkan. Yang paling berbahaya, dibaca iya tiap hari, tapi nggak diamalkan isinya, itu persoalannya. Berbahayanya bukan berbahaya dalam persoalan nggak dapat pahala, bukan. Sayang saja dibacakan tiap hari 17 kali, tapi tidak mendapatkan isinya. Kayak orang bekerja tapi nggak dapat gaji. Kerja tiap hari tapi akhir bulan nggak gajian gitu. Ya, Allah perintahkan kita untuk membacakannya 17 kali dalam sehari dan menjanjikan pada kita semua jenis kemudahan dan kebaikan dalam hidup. Kita bacakan cuman nggak dapat, itu masalahnya. Nah, persoalannya kenapa orang tidak mendapatinya? Boleh jadi bukan karena tidak membacanya, tapi cara membacanya itulah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran dan isi surah itu sendiri. Karena itu coba kita gali bagaimana kemudian surah ini diurutkan ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh Allah dengan untayan firman-Nya yang sangat luar biasa. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah mulai dengan ayat yang pertama. Begini cara memahaminya. Al-Fatihah. Kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran, maka mulai dengan surah ini. Itu yang khusus. Al-Fatihah. Jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat, maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini. Cara memahaminya, satu, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki 5 makna dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi. Huruf ba, kedua ismun, ketiga Allah, keempat Ar-Rahman, kelima Ar-Rahim. Ba yang memiliki 14 makna.
Di antaranya di ayat ini ada makna yang terkait dengan ghayah, tujuan. Ada ilsaq, sesuatu yang lekat sekali, dekat, tak terpisahkan. Kemudian musahabah, yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istighraq, sesuatu yang luas, menyeluruh, ya, tanpa kecuali. Lalu kita mengatakan bismillah, baknya kita sebutkan, ini artinya jadikan semua aktivitas kita tanpa kecuali, istighraq. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukan ghayah semua lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, Al-Fatihah, ingin semua dibuka baik, seluruh aktivitas kita, maka niatkan semua yang baik-baik karena Allah. Itu kunci pertamanya. Bangun tidur, niatkan karena Allah. Di begitu Anda bangun, niatkan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat kita bangun tidur, semua ditujukan karena Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama dengan akhir itu karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya diberikan kesempatan hidup lagi saat ini. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Dengan izinmu, ya, sesuai dengan ajal darimu, aku diberikan semua kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah, semua pujian aku berikan kepadamu. Lillah. Di ujungnya, wa ilaihin nusyur. Maka sekarang aku akan beraktivitas mencari bekal sebagai persiapan pulang kepadamu. Wa ilaihi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda mengucapkan doa ini saat bangun tidur, kita sudah berjanji, semua aktivitas di hari itu kita akan tujukan karena Allah saja. Mencari bekal, bukan karena yang lain. Jadi kalau Anda ucapkan doa tadi, berarti nanti makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, salatnya karena Allah, infaknya karena Allah, merawat anak karena Allah, semua karena Allah. Ghayah. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Maka dampaknya orang yang semua aktivitasnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi ba yang ketiga. Satu tadi ghayah, kedua istighraq, yang ketiga ilsaq dan musahabah. Lekat dan diawasi oleh Allah. Kalau dulu kita contohkan orang yang meniatkan semua aktivitas karena Allah, maka yang kedua rumusnya, rasakan seakan-akan aktivitas itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasan yang lekat seperti lem yang menempel, yang menyatukan dua sisi. Ya, mau minum, rasakan diawasi oleh Allah. Bismillah, minum, lakukan karena Allah. Maka mohon maaf, ketika minum Anda dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, ini kuncinya. Awas, ini kuncinya. Karena ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah, tapi nggak merasa dilihat, nggak merasa diawasi. Ini saya tanya pada Anda, maaf ya, tadi saat sholat itu, sholatnya karena Allah bukan? Jawab aja, karena Allah bukan? Karena Allah. Baik, kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, maka rumus keduanya, rasakan Allah mengawasi kita. Pertanyaan saya yang kedua, saat Anda sholat tadi, saya sholat, kita sholat, merasa nggak diawasi Allah? Merasa nggak dilihat Allah? Karena beda antara orang yang merasa diawasi dengan yang hanya mengerjakan saja, itu lain. Akan beda. Silahkan Anda bekerja, merasa diawasi, Anda akan serius dalam pekerjaan Anda. Mahasiswa yang sedang ujian, merasa diawasi, itu akan fokus kepada soal. Susah, mau noleh kanan, khawatir, ada CCTV. Mau noleh kiri juga khawatir, karena terawasi, dia akan fokus. Makanya orang sholat itu kalau benar-benar sholatnya merasa diawasi, dia fokus, gak akan nengok kanan kiri. Gak ada istilahnya ketika takbir Allahu Akbar, tangannya gak sedekap nih. Tahiyatnya kok gerak-gerak ya. Atau bahkan saat sholat mikirkan yang lain. Allahu Akbar, tender ya Allah, tender. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate. Jadi kalau kita benar-benar merasakan diawasi Allah, bahkan kita pun akan belajar bagaimana cara membacakan bacaan dalam sholat supaya benar. Karena malu gitu. Malu baca Al-Fatihah, bacaan belum bagus. Dan merasa didengar Allah, kan malu. Anda bicara di depan saya, bicaranya nggak jelas, Anda sendiri sudah nggak enak. Ustadz Adi, saya mau bertanya, silahkan. Kan kalau kedengaran nggak jelas pun, saya dengarnya pun nggak paham, Anda nyampaikan pun nggak enak. Sekarang Anda sholat setiap hari 5 waktu menghadap Allah, belum tambahan sholat sunnah, dan Anda sadar bacaan Anda belum bagus, tapi anehnya merasakan didengar oleh Allah dan diawasi. Apa nggak malu gitu?
Coba deh satu kali rasakan hal yang demikian. Jadi kalau kita memang merasa, itu dampaknya lain ke dalam ibadah kita. Nanti rumus terapannya, aktivitas harian kita. Ini minum ini pekerjaan sederhana, tiap hari kita minum. Cuman ada beda ketika minum kita itu merasa dilihat Allah. Maka saya katakan di pertemuan lalu, mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Jangankan menyentuh yang dilarang Allah, mau minum pakai tangan kiri pun rasanya nggak enak. Pasti Anda akan pindahkan itu kepada yang lebih baik. Paham sampai sini ya? Ya sama dengan proses begini, mencari nafkah, bekerja, dari di jalan, dari baca, berpakaian. Kalau semua dikerjakan karena Allah, demi Allah saya katakan, mustahil dalam pekerjaan bisa mudah menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Gak mungkin. Gak mungkin mau terima proyek yang haram, itu mustahil. Mustahil ikutan tender yang haram, mustahil. Mustahil menjerumuskan diri pada yang tidak disukai oleh Allah. Karena merasa dilihat Allah. Dan merasa diawasi. Jadi mustahil. Dusta itu mustahil. Bohong itu mustahil. Korupsi mustahil. Nyogok gak mungkin. Bukan karena perkara takut orang lihat. Karena Allah mengawasi kita. Makanya dulu, sahabat tuh ketika diajarkan seperti itu. Bahkan anak-anak kecil, jangankan yang tinggal di kota. Di ujung yang paling dalam di padang Sahara, yang sulit ada orang setiap waktu, yang kalau lewat cuman kambing gurun dengan unta. Anda bayangkan. Lewat kambing gurun unta, kambing gurun unta, kambing gurun unta. Tapi perhatikan bagaimana mereka mengamalkan huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Diuji oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lewat padang pasir, kelihatan anak muda sedang menggembala. Saat menggembala itu, menggembala kambing, ditanya oleh Umar, diuji. Kata Umar, saya mau beli sebagian dari kambingmu itu. Kata orang ini bukan punya saya, punya tuan saya. Punya tuan saya. Kata Umar, tuanmu kan gak ada di sini. Ini padang pasir yang luas. Orang yang gak ada. Beli aja, bilang dimakan serigala. Apa kata penggembala ini? Lalu di mana Allah? Idzan fa'ain Allah. Bayangkan penggembala saja di padang pasir yang orang yang gak ada, yang gampang saja bilang ini dimakan serigala, dapat keuntungan banyak gitu. Ya, luar biasa. Yang dia katakan pertama kali bukan sekedar menolak, gak mau takut ketahuan sama tuan, takut ketahuan sama pemiliknya, takutnya tidak. Pertama kali jawaban yang keluar, idzan aina Allah. Lalu Allah di mana? Allah di mana? Demi Allah saya katakan hakul yakin kalau setiap muslim merasakan dalam dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lurus, damai, tenang, tentram dan baik semua urusan kehidupan. Gak ada penipuan dalam perdagangan, gak ada penipuan dalam hal-hal interaksi kehidupan, tidak ada kecurangan, tidak ada keburukan, semua baik karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru huruf ba. Baru ba. Coba tiap hari kita baca itu. Satu huruf ini aja. Mohon maaf ya, selama hidup kita udah diamalin belum? Satu huruf ini aja. Ayo suami sama istri, berapa kali berkata hal-hal yang tidak tepat? Istri terhadap suami, berapa kali menerangkan sesuatu yang tidak tepat? Anak pada orang tua kepada anak. Walaupun hal-hal yang ringan, Papa mau permen, nanti Papa beliin 1 truk. Kapan truknya datang? Ini huruf ba saja 1 gitu. Anda menuntut banyak dari Allah, tapi Allah meminta kita mengamalkan 1 huruf aja, kita nggak maksimal. Coba lihat tuntutan kita setiap hari. Ya Allah lancarkan usahaku, ya Allah luluskan dalam kuliahku, ya Allah mudahkan pernikahanku, ya Allah berkahi hartaku, ya Allah lancarkan pekerjaanku. Banyak yang diminta, sembuhkan aku. Kata Allah, aku berikan semuanya. Amalin 1 aja huruf ba. Ba. Ketika benar mengerjakannya, ismun bimakna sumuun, bimakna raf'un, terangkat, dimuliakan, ditinggikan. Ketika benar mengamalkannya, maka Allah akan berkenan meninggikan derajat kita, memuliakan kita pada semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Syaratnya 1, kerjakan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatul uluhiyah wal ubudiyah, al-ma'budu bil haqqi awil haqqil ma'bud. Bukan sekedar menunjukkan aktivitas karena Allah saja, tapi lekatkan 2 sifat saat mengerjakannya. Saya mau minum ya, saya ucapkan bismillah. Bukan sekedar merasakan Allah mengawasi kita saja, tapi rasakan yang mengawasi kita punya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ini Tuhan saya, Allah.
Gambarannya begini, maaf ya, gambarannya begini. Pimpinan saja, pimpinan di kampus, rektor mengawasi ujian Anda serius. Pimpinan di kantor, mudir, direktur utama mengawasi Anda begitu serius. Pengawas saat Anda bekerja, maaf, di sekolah, di SD, di SMP, di SMA ada pengawas, maka semua guru-guru serius. Semua serius. Sekarang yang mengawasi kita bukan makhluk lagi. Pencipta rektor, pencipta direktur, pencipta kemudian pengawas, pencipta semuanya. Jauh di atas mereka semua. Maka orang-orang yang merasakan langsung Allah, Tuhan yang mengawasi saya, maka setidaknya keseriusan itu lebih bertambah daripada sebelumnya. Itu poinnya. Dirasakan saat Anda mengerjakan sesuatu, langsung Allah yang mengawasi saya nih, bukan yang lain. Di saat bekerja rasakan Allah yang mengawasi saya. Saya nggak peduli ada manajer, nggak ada direktur, terserah. Ada supervisor, tidak ada supervisor, terserah. Yang penting Allah mengawasi saya. Itu poin pertama. Awas, ini perkaranya ringan nih, ya. Kelihatannya sedikit kecil, ringan, tapi dampaknya besar si Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kita mengerjakannya dengan menuhankan Allah dan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti lihat dua terakhir di bagian penutup ayat tadi. Yang kedua, sifat ubudiyah. Ini yang sering gagal di sini. Haqqul ma'bud wal ma'budu bil haqq. Yang berhak untuk disembah dan yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, siapa dia? Allah. Sifat dari nama Allah yang kedua adalah sifat yang menjadikan semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah karena Allah yang dipertuhankan tadi. Jadi kalau mau minum, bukan sekedar minum, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Kalau mau makan, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Mau berpakaian, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Makanya orang-orang yang berpakaian yang niatnya ibadah, gak akan cari pakaian yang ngebuka aurat. Katanya karena Allah, tapi pakaiannya aurat terbuka. Coba akhwat deh yang di bawah. Bu, ya. Coba deh ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakainya memang bismillah, tapi rambutnya tersingkap. Jilbabnya nggak dikenakan gitu. Lalu di mana Allah pada saat mengucapkan bismillah itu? Kok bisa ke masjid pakai mukena ditutup, keluar dari situ pakai rok lagi? Ustadz lihat, tidak. Cuman ya gimana gitu. Ya. Kebayang nggak? Pernah menemukan yang seperti itu? Tuh. Ya kok bisa gitu kan? Di luar pakai rok, begitu masuk masjid kemudian ditutup semuanya. Kenapa Pak? Ibu kenapa ditutup? Mau sholat Pak. Terus kalau sholat ditutup, iya. Kenapa? Kan menghadap Allah. Lalu Allah itu cuma ada di masjid. Allah cuma ada di musola. Idzan fa'ain Allah. Sholat itu kan melatih kita untuk merasa dekat dengan Allah. Makanya disebut sholat. Coba lihat sini. Fokus. Kelihatan nggak? Enggak. Nih, sholat. As-salah. Ini. Lihat baik-baik ya. Fokus. Dikit saya terangkan agak panjang. Ini asal katanya. Kalau kita gali ke dasar-dasar yang paling awalnya. Ini nanti dari kata silatun. As-silah. Kata kerjanya dari wasala. Yasilu silatan. Wasalatan. Sesuatu yang tersambung erat, sulit dipisahkan. Silah, sesuatu yang tersambung erat, sulit dipisahkan. Pernah dengar kata ini? Silaturahim. Ya, kami kumpul-kumpul saat ini untuk mengeratkan silaturahim. Silah itu sudah erat. Ya, silaturahim hubungan kasih sayang yang erat. Saking eratnya, jangankan saat kumpul, saat bubar pun masih tersambung hubungan itu. Di mana cirinya? Maaf, kesuksesan silaturahim itu bukan saat kumpul saling sapa, bukan. Kalau kumpul menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul tertawa, wajar orangnya pun ada. Silaturahim itu kalau ingin dilihat suksesnya saat pulang, apakah dia masih mendoakan Anda? Apakah masih mengingatkan Anda dalam kebaikan? Akhi besok taklim ya, akhi malam tahajud ya. Kemudian Anda doakan tanpa sepengetahuan dia. Ya Allah sayangi sahabat saya. Ya Allah kekalkan hubungan kami sampai dengan ke surga.
Ya Allah, jaga keluarga dia dalam kebaikan. Ya Allah, sehatkan semua anggota keluarganya. Ya Allah, jadikan kami bersaudara keluarga kami dengan keluarga dia. Itulah silaturahim, silah, hubungan yang erat, yang tak terputuskan dan tidak tersekat oleh tempat dan keadaan serta waktu. Itu silah. Nah, kalau kita ingin menjadikan latihan supaya kita terhubung dengan Allah, kapanpun, dimanapun, tanpa disekat oleh tempat dan waktu, maka latihannya untuk mendekat kepada Allah disebut dengan sholat namanya. Di sholat ini cara kita terhubung dengan Allah. Supaya saat terhubung itu, bukan cuma di masjid, nggak ada sekat tempat dimanapun tersambung dengan Allah. Dikeluar dari masjid, ingat Allah. Makanya orang yang jalannya keluar dari masjid ingat Allah, maka jalannya pun jalan yang merasa diperhatikan oleh Allah. Nggak akan dia sombong. Dan gak akan pernah tertukar sendal. Betul. Karena dia ingat Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya memohon semua kemuliaan darimu. Begitu keluar pakai sendal, gak akan tertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan punya saya. Mirip. Ya Allah, maaf. Pakai lagi. Jelas ya? Nah, itu namanya. Karena itu orang mengatakan as-salah itu doa. Ad-doa, as-salatu ya doa. Pengertian fikih. Salat itu doa karena semua awal sampai akhirnya dalam salat kita baca doa. Tapi kenapa doa disebut salat? Karena saat berdoa kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Makanya setiap orang berdoa itu nyambung dia dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyambung. Karena itu di fikih disebut as-salat ya doa. Tapi asal maknanya sesuatu yang terhubung dengan Allah, hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan waktu dan tempat. Makanya aneh kalau ada orang sholat ke masjid, dari mulai rok mini, kemudian pakai mukena ditutup, keluar masjid dibuka lagi. Itu artinya nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama dengan ikhwan. Ke masjid antum ini, nyembah Allah, fokus, khusyuk, keluar dari masjid, maksiat lagi, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada yang salah itu. Jadi aneh kan, menuntut banyak kepada Allah, tapi hak-hak Allah nggak dipenuhi. Dan jangan sekat ibadah itu dalam konteks ritual saja. Bukan sekedar sholat, bukan. Sholat itu latihan. Bukan sekedar baca Al-Quran. Karena ibadah yang baik itu akan meluaskan aura ibadahnya di luar konteks dalam penuraian yang ritual itu. Di selesai ritual, keluar, masih ingat Allah. Coba buka Quran surah keempat, ayat 103. Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan keutamaan apa yang dikerjakan setelah salat itu. Tadi yang saya terangkan maknanya. Fa idza qadaytumus salata, maka jika engkau telah selesai mengerjakan salat, fadhkurullah. Maka salat yang benar itu saat dikerjakan akan mengingatkan engkau dengan Allah. Maka ingatlah Allah. Qiyaman saat berdiri. Jadi kalau orang benar salatnya, selesai salat berdiri, yang diingatnya Allah. Wa qu'udan, duduk. Anda ke musola di kantor, balik dari ke musola, balik lagi ke meja, duduk di kursi, depan komputer, duduk sambil ngetik, fadhkurullah, ingat Allah. Bukan sekedar subhanallah, 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 sambil ngerjain proyek, astagfirullah, 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 dicek oleh supervisor, di komputernya astagfirullah semua. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika Anda kerjakan itu, Anda ingat Allah, maka nggak ada nol yang bertambah. Tidak ada angka yang berubah, sesuai semuanya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dua poin itu hadir nggak dalam kehidupan kita? Apakah selama ini berpakaiannya karena Allah? Maka pakaian ini nggak akan dicari dari sesuatu yang haram. Dan pakaian ini akan digunakan pada yang baik-baik. Makanya pakaian yang diperoleh dari harta yang baik akan keluar perbuatan baik dari itu. Harta benda yang dihasilkan dari proses yang halal, semuanya akan berkah. Coba lihat tuh, saya kan sering katakan, itu sendal Anda berapa kali dipakai ibadah? Berapa kali dipakai untuk ke masjid? Sepeda Anda, motor Anda, mobil Anda. Di rumah ada nggak satu ruangan yang belum pernah dipakai ibadah? Ada nggak? Coba cek, cari ya satu ruangan di rumah yang di situ nggak pernah dipakai ibadah, cari. Mulai sekarang pulang, pakai dulu di situ. Khawatirnya saat dihisab itu nggak ada nilainya. Cuma jadi gudang. Jadi gudang. Masya Allah. Koper ditaruh di situ, kopernya pernah umrah, tapi nggak pernah dipakai ibadah di situ. Ya, ini sederhana teman-teman sekalian, tapi ini syarat mutlak untuk mendapatkan apa yang tadi kita inginkan. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ba-nya disertai dengan sifat uluhiyah,
dan sifat ubudiyah. Kalau benar semua itu dikerjakan, maka ditutup dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Makanya Ar-Rahmanir Rahim harakatnya kasrah ikut kepada Allahnya, sifatnya. Silakan cek. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada a, enggak ada u. I. Silakan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ar-Rahman itu na'at. Awas, na'at kepada sifat sebelumnya man'ut Allah. Di ilmu nahwu sifat mausuf na'at man'ut. Siapa yang disifati? Allah. Siapa yang diman'uti? Allah. Di na'atnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman, mausufnya Allah. Dan sifat mausuf enggak terpisahkan. Paham? Tidak. Nggak bisa dipisahkan yang disifati dengan sifatnya. Yang disifati itu Allah, sifatnya Ar-Rahman plus Ar-Rahim. Sifat dengan yang disifati nggak bisa dipisahkan. Sifat Ar-Rahman nggak terpisahkan dengan Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat Rahman, maka amalkan sifat dalam lafaz Allah yang tadi disebutkan. Ingin mendapatkan kemuliaan dalam Rahman, maka amalkan dua sifat yang melekat pada kalimat Allah, uluhiyah kemudian ubudiyah. Pertuhankan Allah dan lakukan semua pekerjaan sebagai ibadah. Maka semua urusan dunia yang baik-baik Allah buka. Sifat Allah yang memberikan semua kemuliaan dunia disebut dengan Rahman. Nanti semua yang kita kerjakan karena ibadah punya bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Contoh. Nah, dituliskan ini. Karena diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kemudahan, berkah, memberikan kekuatan dunia. Tapi poin terbesarnya, begitu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dituliskan pahala akhiratnya. 10 poin. Maka saat pulang ke akhirat nanti, dibukalah semua hasil pekerjaan dunia kita yang jadi ibadah. Sifat Allah yang memberikan kepada kita balasan dari akhir pahala tadi, disebut dengan Rahim namanya. Makanya semua pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia kehilangan poin pahalanya. Sifat Rahim tidak akan pernah diberikan pada hamba yang tidak mendulang pahala dalam beraktivitas saat di dunia. Jelas sampai sini? Nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak, akhiratnya nestapa nanti. Jangan sampai dunianya kaya, akhiratnya fakir. Coba saya tanya deh di sini. Pilih mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Benar. Benar, cepat. Perwakilan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu lebih cepat. Bu, ada saingan di sini. Ya kaya dunia, kaya akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu poinnya. Jadi kerjakan semua karena Allah. Ini kelihatan ringan, tapi kalau diamalkan akan ada perbedaan dalam kualitas kehidupan kita. Sekarang bagian yang pentingnya, ini yang kita sambungkan ke ayat yang kedua. Setelah kita mengerjakan semua karena Allah itu, dan Allah berikan apa yang dijanjikan tadi. Ya Allah, saya ingin mudah bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata diberikan. Ya Allah, besok saya ingin ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lulus. Ya Allah, besok saya akan lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima lamarannya. Ya Allah, besok saya akan menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar akadnya. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah Allah berikan semua itu untuk bisa mengabadikan nikmat yang diberikan tadi atau bertambah dari yang sebelumnya? Maka itu yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya nanti pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita jeda untuk menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bahasan kita dan saya mengajak kita semua untuk mempraktekkan apa yang telah kita bahas. Minimal yang pertama, kita niatkan pelajaran kita ini sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan yang menemukan kelapangan di setiap tempat, kalau masih ada ruang silahkan bisa berbagi sehingga tidak terlampau nanti lelah untuk berdiri. Kemudian yang kedua, jika menemukan tempat silahkan bisa langsung duduk dan menyesuaikan. Ya, dulu orang banyak berdiri untuk menunggu kendaraan,
Di terminal nunggu bis berdiri, nunggu kereta berdiri. Sekarang Masya Allah di majlis ta'lim ada yang berdiri. Mudah-mudahan itu pertanda kebaikan-kebaikan insya Allah. Ya. Cuman kelamaan berdiri juga nggak baik. Boleh diluaskan ya. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan di tempat Anda mendapatinya, di situ Anda duduk. Ya, kecuali tangga dan toilet. Ya bisa geser sedikit. Baik. Orang yang menjadikan aktivitasnya semua karena Allah, ditujukan karena Allah, maka dalam mengerjakannya dia akan menerapkan dua sifat yang melekat pada nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sifat uluhiyahnya. Rasakan saat mengerjakan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan akan yang menanyai kita di hari kiamat saat kita kembali kepadanya. Yang kedua, sifat ubudiyah kita kepada Allah. Jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar salatnya, bukan sekedar puasa dan bacaan Al-Qur'annya, tapi semua aktivitas yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jika semua itu dikerjakan karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita, dan meliputkan pada diri kita semua jenis-jenis kebaikan. Di dunia diturunkan sifatnya disebut dengan Rahman, di akhirat diberikan balasan pahalanya dengan menurunkan sifat yang mulia khusus bagi orang yang beriman, yaitu sifat Rahim. Jika kita telah menerima itu semua, terkhusus dalam kehidupan dunia kita. Tadi saya sampaikan, kita ingin besok ujian lulus, Allah luluskan. Kita ingin pekerjaan lancar, Allah lancarkan. Kita ingin dapat satu proyek berhasil, Allah tetapkan kita berhasil di dalamnya. Maka jika semua itu sudah Allah berikan kepada kita, badan sehat, pandangan awas, pendengaran jelas, kaki melangkah dengan nyaman, tidak ada persoalan pada tubuh kita, rumah juga sudah cukup, kendaraan baik, semua nyaman dalam kehidupan, maka apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka turun ayat yang keduanya, melanjutkan bagian yang tadi untuk mengabadikan nikmat atau bahkan menambahkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka disampaikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca dulu tafsirnya dalam keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Qur'anul Azim, supaya kita bisa mendapatkan pandangan dari ulama. Nanti saya jelaskan huruf per huruf, kalimat per kalimatnya yang memadukan dengan kitab-kitab yang sebagiannya telah sampaikan kepada Anda semua di pertemuan yang lalu. Halaman 35. Alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya bacakan dulu kitabnya. Al-Qurra'us sab'ah 'ala dhammid dal fi qawlihi alhamdulillah. Semua para pembaca dalam riwayat yang 7. Jadi ada 7 riwayat dikenal dengan bacaan mutawatir. Ya, sab'ah qiraah al-mutawatirah. Ya, 7 jenis bacaan ini bacaan yang diterima. Ingat ya, diterima oleh seluruh lapisan umat Islam yang tersambung sanadnya. Ya, beritanya, informasinya, pengajarannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima dari malaikat Jibril alaihissalam, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 7 jenis ini dibaca pada bacaan Al-Qur'an, juga dibacakan sah dalam salat. Ya, dibacakan sah dalam salat. Ya, misal kita dalam bacaan Al-Fatihah ada ayat, nanti kita akan baca Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki bisa dibaca panjang, 2 harakat mad tabi'i, Maliki Yaumiddin. Ya, boleh dibaca pendek di mimnya, maknya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kan? Misal, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat, as-sirat. Ihdinas sirat. Boleh dibaca pakai sad. Ihdinas sirat, hafaz dari Asim, baca pakai sad.
ihdinas siratal mustaqim. Qunbul baca pakai sin pada awalnya, ihdinas sirat, ihdinas sirat. Ruwais pakai sin, ihdinas sirat. Tapi lugah Quraisy menggunakan sad, ihdinas sirat, sirat, ya. Boleh dibaca ismam, ya, seperti terdengar huruf zai, ihdinas zirat, ihdinas zirat. Baik menggunakan sin, sad ataupun ismam terdengar seperti zai, itu sumbernya sah, diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena ada orang biasa pakai sad. Ada orang yang biasanya pakai sin. Ya, kembali ke asal kalimat karena nggak bisa baca sad, bisanya sin. Di setiap disebutkan sad, sin, sad, sin, sad, sin. Ya, baik. Ihdinas sirat, dia pakainya sin. Ihdinas sirat. Ya, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, ya, susah. Menglidahnya begitu. Ya, ada yang kedengaran A, ada yang E. Seperti sering saya sampaikan, ini yang paling mudah. Ya, nanti ada imalah kubra. Misalnya Hamzah punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf. Imalah bacanya pakai E, termasuk Warsh, ya, pakai E. Warsh muridnya dari Imam Nafi' rahimahullah, punya 2 murid, Qalun dengan Warsh. Qalun sekarang dipraktikkan di wilayah Afrika Utara, ya, kayak Libya, Tunisia, ya, Maroko, Aljazair, itu pakai Qalun. Sebagian pakai Warsh, berasal dari Mesir imamnya, ya. Warsh itu nama dari orang yang arti bacanya jelas, ya. Warsh dari warashati qiraati, karena jelasnya bacaannya. Ya, itu ada bagian tertentu yang menggunakan imalah. Jadi kalau kita baca wadduha, contoh wadduha, ini wadduha, ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang kita baca, hafaz dari Asim, ya. Jadi kalau kita baca dengan menggunakan imalah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. A jadi E, ya, A jadi E, itu logah, ya, biasa. Ada riwayatnya mutawatirah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah maknanya berubah? Tidak. Karena ada penduduk tertentu di wilayah-wilayah Arab itu yang kalau dibacakan A, dia E bilangnya, lahjah itu. Karena E saja penggunaan kesehariannya menggunakan E. Ya, kaifa halu, kaifa halik. Ya, ana, ani, anta, inti. Madrasah, madrasah. Ya, mungkin Betawi dari situ belajarnya. Ya. Fudus ani, inti. Ya, itu. Itu dari sana. Sekarang bagian Syria, Palestina sebelah sana, Irak, Mosul sana itu pakai E, imalah banyak. Karena itu riwayatnya menggunakan E. Ya, karena mereka terbiasa dengan itu. Jadi kalau dipaksa-paksa pakai A pun susah. Ya, itu biasa normal dalam tipologi kita pun. Kalau kita kemudian lihat wilayah kita, ya, coba teman-teman bisa lihat wilayah di Indonesia dari sisi antropologisnya, dari sisi geologisnya, geografisnya, lihat. Ya, itu akan mempengaruhi di mana kita tinggal, maka alam akan membentuk cara kita berbicara. Orang dekat dengan pantai suaranya cenderung keras. Ya, cenderung keras karena bersaing dengan ombak. Oh, pokoknya baik, gitu kan. Ngobrol cuma 2 meter, kedengar 500 meter sana. Ya. Orang di hutan, ya kadang-kadang kencang juga suaranya. Makanya jangan heran kalau ketemu orang-orang dari pantai datang kemudian ke tempat Anda, itu biasa kencang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu memang biasanya, nanti lama-lama dia akan menyesuaikan. Ya beda, di Sunda saja lain. Anda ke Banten, ke Cianjur, Sukabumi, bahasanya beda. Ya, Cirebon dengan Serang itu akan lain. Sundanya akan berbeda. Ya, Mangga, Wilujeng Sumping, Sukabumi, Cianjur. Ya, ketemu ke Banten akan lain lagi. Ya, datang naon, misalkan. Makanya penjajah itu ke Banten nggak betah dia, baru datang udah pulang. Naon sih dia kadek koing, udah pulang dia pergi. Nggak akan bertahan. Ya beda kalau ke daerah-daerah lain akan agak beda gitu kan. Nah, jadi itu biasa. Nah, A dengan E juga ditemukan. Misal saudara kita yang di Medan ke E-nya itu kan fasih, terlihat jelas. Ya jelas sekali. Sepeda, sepeda. Ya. Ayo kita main ke Bandung. Bandung, nanti kamu berhenti di terminal Cicaheum. Cicaheum. Ya, itu biasa. Tapi kan sepeda dengan sepeda barangnya sama. Ya kan? Beli sepeda. Oh ini sepeda, bukan sepeda. Barangnya sama, bungkus. Jadi, ya. Sama wadduha dengan wadduha, bacaannya berbeda tapi maknanya
sab'ah. Nah, ini boleh dibaca dalam salat juga, tapi menyesuaikan dengan bacaan masyhur di penduduknya. Jangan karena ingin menunjukkan saya baru tahu qiraat, saya hafal qiraat sab'ah, dibaca depan orang yang nggak biasa, itu cari masalah. Jadi masalah datang ke Bekasi, pulang dari Mekah saya belajar, saya udah hafal nih Warsh, Masya Allah, praktek di Bekasi. Wadduhi, ketawa orang belakang. Anda dibilang salah, ini imam bid'ah, kan keluar. Ya, ya, paham ya? Baik. Jadi al-qira'us sab'ah ala dhammid dal, bacaan di qira'ah sab'ah semua para pembacanya itu mendhammahkan huruf dal di alhamdu. Ya, alhamdu, alhamdu. Ya, saya hapus dulu ya. Bismillah. Hapus dengan menggunakan bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah 5 tahun kajian di sini nih. Datang, angin, nulis, ngapus, luar biasa. Jamaah datang ngelihat masuk surga, enak banget. Ay Allah. Tulis dulu ya. Ya kita ganti pakai tulis. Ya. Alhamdu. Ini khat thuluth namanya. Dia ada diwani, ada thuluthi, ada naskhi. Ya. Yang terbaru saka namanya. Khat saka hoyong. Baik, yang pertama al-qira'us sab'ah ala dhammid dal fi qawlihi alhamdulillah. Al-qira'us sab'ah semua bacaan yang 7 itu kemudian menggunakan dhammah, ini harakatnya, dhammah rafa' dal pada huruf dal. Dibacaannya alhamdulillah. Ya, kalau saya sempurnakan, coba tambahkan dulu untuk nasakh ya supaya bisa mudah dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya. Perhatikan sini. Yang pertama pakai dhammah. Ini yang dibaca dalam salat, di luar salat seperti kita baca mushaf Al-Qur'an atau sedang murajaah Al-Fatihah. Dibacaannya alhamdu, bukan alhamda pakai fathah atau alhamdi pakai kasrah. Ya, apa bacanya? Du, alhamdu pakai dhammah. Jadi kalau dibaca dalam salat jangan baca menggunakan fathah alhamda atau kasrah alhamdi, tidak. Baca menggunakan dhamma. Alhamdulillah. Huwa mubtada'un wa khabarun. Huwa mubtada'un wa khabar. Di hukum i'rabnya, di gramatikal bahasa Arab, alhamdu itu mubtada. Mana khabarnya? Lillahi rabbil alamin. Alhamdu. Apa mubtada? Apa khabar? Nah, ini yang berdampak nanti pada pemaknaan. Ya, berdampak pada pemaknaan. Mubtada itu dalam kaidah bahasa disebut dengan setiap kata berada di awal kalimat. Wah, setiap kata berada di awal kalimat mubtada. Nah, fokus ya, baik-baik. Setiap kata berada di awal kalimat. Itu baru nahwu. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa tanwinuhu mahdhufun lidukhulil alifi wal lam 'alaihi. Ya, alhamdu itu mubtada. Rafa', alamat rafa'nya dhammah, jelas kelihatan di akhirnya. Dhammah itu tidak menggunakan tanwin. Kenapa? Karena ada alif lam di depannya. Kalau enggak ada alif lam maka bacaannya hamdun. Ada masuk alif lam maka dibaca alhamdu. Itu mubtada. Tapi kalau dalam ilmu fiqh lughah, dalam fiqh lughahnya beda antara lughah nanti di nahwu. Nahwu itu standar bahasa gramatikal aja. Nahwu itu untuk menentukan apakah ujungnya a, i atau u dalam bacaan. Itu ilmu nahwu. Jadi kalau kita misalnya mengatakan, saya ingin katakan begini, syaribtul ma'a, ma-nya pakai a. Hadza al-ma'u pakai u. Pakai u. Ma'a, syaribtul ma'a pakai a. Hadza al-ma'u. Ya. Nazal al-qalam ila al-ma'i. Ma'a, ma'u, ma'i. Kapan dibaca ma'a? Kapan dibaca ma'u? Kapan dibaca ma'i? Itu nahwu namanya. Jelas ya? Maka nahwu berkaitan dengan harakat akhir. Perubahan-perubahan kata, yang kata kerja itu saraf nanti. Perubahan kata kerja saraf. Tapi nanti kalau ingin belajar apa maknanya, kenapa berubah di sini? Syaribtu dengan asyrabu apa bedanya? Ya. Kemudian istasyrabtu dengan syaribtu dengan tasyarabtu apa bedanya?
Ilmu syarat mengajarkan, tapi kalau ingin paham kedalaman perbedaannya, maka kita mesti belajar ke fiqh lughah. Nah, kenapa disebut mubtada? Apa kaitan dengan fiqh lughahnya? Perhatikan, mubtada itu segala yang terletak di awal. Segala yang terletak di awal. Segala yang terletak di awal, sifatnya kalau dalam bahasa itu umumnya disegerakan. Awal. Awal, disegerakan. Ingat, setiap yang terletak di awal, bukankah semua yang di awal itu segera sifatnya? Ayo lihat, semua yang ada di saf pertama yang awal-awal, bukankah segera yang datang ke sini? Orang yang datang jam 5, tempatnya di awal. Datang jam 6, jam 7, tempatnya agak ke belakang. Kenapa dia bisa di awal? Karena datang dengan segera. Paham? Nah, maka perhatikan baik-baik. Ketika ini hukumnya menggunakan rafa. Rafa itu diangkat. Dhammah itu harakat banyak. Banyak itu diangkat. Ya, lihat sini. Supaya nggak bingung. Ini mubtada, saya tulis dulu. Yuk kita praktek ilmu bahasanya. Ini dhammah. Dhammah itu yang harakat jelas? Nanti ada maknanya, nanti saya jelaskan. Kemudian sifatnya rafa' di atas, rafa'. Wa alamat raf'ihi dhammatun zahirah, rafa'. Mubtada sesuatu yang di awal. Sifatnya segera. Dhammah sesuatu yang terkumpul, banyak. Terkumpul. Ini saya bicara fikih bahasa ya, bukan bicara masalah hukum tajwid. Awas, bukan bicara nahwu, bicara fikih bahasa. Kalau bicara nahwu selesai dengan harakat dhammah, a fathah, i kasrah, khafad, nasab, kemudian rafa, selesai. Tapi kalau kita mau bicara lebih dalam, kenapa disebut dhammah? Dhammah kenapa disebut dhammah harakatnya Dari ilmu bahasa, karena saat dibacakan in dhamma, mengumpul di mulut kita itu suara kumpul. Fathah disebut fathah terbuka karena lisan kita terbuka saat mengucapkannya. Ya, kasrah disebut kasrah karena harakatnya pecah di lisan kita sehingga keluar kecil. Ya, turun ke bawah disebut khafad. Itu bacaannya. Tapi di fikih lughah beda maknanya. Beda. Sesuatu kalau menggunakan dhammah, in dhamma menunjukkan sesuatu yang banyak. Jadi, kalau ada harakat misalnya masuk menggunakan dhammah, harakatnya dalam satu huruf, itu di fikih bahasa makna pertamanya sesuatu yang mengandung hukum banyak. In dhamma yang dhammu. Sesuatu yang banyak terkumpul. Dah, tahan. Paham sampai sini? Kalau terletak di awal mubtada, di awal kalimat, alhamdu terletak di awal. Gak ada kalimat sebelumnya. Ayat kedua turun, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, kalimat pertamanya, mubtada. Terletak di awal, menunjukkan sesuatu yang sifatnya segera. Jelas? Rafa, sesuatu yang tinggi. Tinggi di atas. Karena dhammah itu gak pernah letaknya di bawah. Selalu di atas. Ya, sesuatu yang tinggi di atas. Wah, saya cek dulu. Dhammah bunyinya apa? Fathah bunyinya apa? Kasrah bunyinya apa? Jelas ya? Nah, tinggal praktekkan, itu baru belajar bahasa. Anda mabit di sini, jam 2 mau perbaiki wudu, begitu keluar di pohon samping, di pohon mangga tuh dekat alisan mat, ya, ada suara tunjuk kasrah. Emang saya takut kasrah ya. Dia berubah. Bilang fathah. Terakhir dhammah, bis itu lari. Dah, paham? Nah, sekarang lihat, sekarang kita praktekkan tafsirnya. Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih.
Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Wa ruwiya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Hajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Hajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat, ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang nggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu nggak dikasih tahu pun sudah paham, harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang nggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi, kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya, qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi, saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada 3. 1, ucapkan kalimat tahmid. Awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Dagangan habis di luar, dagangan habis, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan, gak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas, hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama, saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdulillah ini ada alif lam? Ingat ya? Ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi 2 bagian, 2 fungsi. Masih ingat? 1, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq,
Ya, alif lam al-istighraq menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas menyeluruh. Semua, segala tanpa kecuali. Ta'rif qalamun, spidol, pena, pulpen, qalamun, al-qalam, yang ini bukan yang lain. Sabburatun, papan tulis. As-sabburah, papan tulis yang ini khusus bukan yang lain. Sayyaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayyarah, pakai alif lam, yang itu bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau nggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salah. 45, wasta'inu bis sabri was salah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja nggak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga? Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga nggak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu nggak tumakninah? Enggak, tumakninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya, kan? Ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya, ada ketenangannya, ada doanya. Itu aturan, pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Ya, yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau nggak berkehendak nggak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah nggak berkehendak nggak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur, terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita, ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, Bu, ya. Ya karena ibu kan gak langsung di sini, ibu ada di bawah. Dan bisa teman-teman yang bergabung, ini kami khusus ruang atas untuk ikhwan, laki-laki. Ya, jangan ada yang pakai cadar di sini, ingat. Awas, begitu dibuka kumisan, tidak. Ini untuk ikhwan. Ya, bawah akhwat, ada bagian khusus. Coba deh ibu atau antum ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah akhi, Masya Allah luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi Masya Allah pekerjaan antum luar biasa bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah saat muncul kalimat itu sadari, ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih.
Atau diuji, sadar nggak bahwa itu tuh pemberian Allah? Kalau Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu nggak bersyukur kepada Allah. Mampu nggak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar nggak bahwa Allah yang kasih. Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya, dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Adab pertama. Tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya, hafalan Qurannya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal. Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih, saya dampingi, terus malam didoain, cek tahajud, sujud. Kalau cek mau bisa begitu, habis tuh. Jelas ya? Jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, nggak ada walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun udah nggak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah nggak usah pakai walaupun, meskipun, walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener, saya serius. Ya, ba satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdulillah beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al yang lainnya. Beda. Jadi al di sini khusus. Ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahirabbilalamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Baik. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati, jangan cuma di satu sisi saja. Awas, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, nggak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tak, dah. Telinga nggak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek nggak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan, itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, 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 ba'da salat, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, 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 supaya sadar
Telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah, khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Jadi begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Tapi nggak ada yang nyampe ke hati gitu. Nggak ada yang nyampe. Coba deh ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita, ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu, ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh.